Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya M. Amin SPD, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 089 akan melaksanakan salah satu kegiatan supervisi akademik berbasis klinik di sekolah kami. Dan pada kegiatan supervisi akademik kali ini terdapat 3 kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama percakapan pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga percakapan pasca observasi. Dan di antara salah satu tujuan dari supervisi akademik berbasis coaching di antaranya adalah berusaha untuk membantu mengembangkan kompetensi guru, di antaranya adalah kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menerapkan prinsip-prinsip supervisi akademik dengan salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri Soko, yakni Bapak Abdul Karim. Beliau adalah guru kelas 5 SDN SDN Soko. Siang Pak Karim. Siang Pak. Baik Pak Karim, sebelum saya melaksanakan observasi besok sebagai salah satu tahapan dari kegiatan supervisi akademik kita, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Karim terkait pula dengan tujuan kita dari pelaksanaan kegiatan pra-observasi kita pada kesempatan kali ini. Dan salah satu tujuan saya dalam melaksanakan kegiatan pra-observasi kita kali ini adalah agar supaya Pak Karim lebih siap dapat mempersiapkan pelaksanaan observasi yang akan kita laksanakan besok. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Pak Karim sebelum kegiatan observasi yang akan kita laksanakan besok. Siap Pak Karim? Siap. Amin. Baik Pak Karim, sebelum pelaksanaan observasi, saya ingin tahu apa tujuan dari pembelajaran yang besok akan Pak Karim laksanakan. Baik, Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kegiatan pembelajaran di mata pelajaran kita tentang bab cahaya dan sifatnya, tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan adalah melalui media gambar dan video anak dapat memahami bagian dari mata dan mesin. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat melihatkan cara kerja mata. Gitu Pak. Baik, jadi kalau saya dengar ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Karim capai besok dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalaupun saya boleh tahu, kira-kira Pak Karim dalam tujuan pembelajaran tersebut adakah area pengembangan yang ingin Pak Karim capai atau ingin Pak Karim lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran besok? Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya ingin menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak nanti bisa terpenuhi kebutuhan belajar. Gitu Pak. Ingin menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya Pak Karim, bagaimana tentang strategi, mungkin bisa disampaikan model pembelajaran yang ingin Pak Karim lakukan, metode pembelajarannya, bagaimana Pak Karim? Baik. Dalam penerapan model pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin melaksanakan pembelajaran dengan beberapa model, meneliti konten, produk, dan proses. Jadi ingin menggunakan beberapa model ya. Terus bagaimana dengan media Pak Karim? Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saya akan menyiapkan media berupa gambar, berupa video, audio lagu, juga terus teks bacaan untuk anak. Baik, jadi ada beberapa banyak, kalau saya kira ada banyak media yang Pak Karim siapkan dalam pembelajaran diferensiasi besok. Selanjutnya Pak Karim, dari beberapa metode tadi, apakah Pak Karim punya fokus tertentu yang paling Pak Karim ingin laksanakan agar supaya pembelajaran besok berjalan dengan maksimal, juga anak-anak mendapatkan kebutuhan? Fokus yang saya capai adalah saya bisa
menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berorganisasi tersebut sehingga nantinya dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan daripada anak siswa-siswa. Jadi fokusnya pada prinsip pembelajaran berorganisasi tersebut. Baik Pak Karim, tujuan pembelajaran sudah disampaikan, area pengembangan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Karim, fokus juga sudah, media juga sudah. Kira-kira kapan Pak Karim itu rancangan semuanya tadi dilaksanakan? Mungkin bisa dilaksanakan untuk hari Jumat depan. Hari Jumat depan. Baik Pak Karim, besok hari Jumat perlu diketahui juga oleh Pak Karim, saya akan mendampingi Pak Karim melaksanakan observasi pembelajaran dan di situ saya juga akan melakukan pencatatan observasi pencatatan tentang beberapa hal yang mungkin saya temui dalam pembelajaran besok. Dan perlu juga Pak Karim ketahui, setelah pelaksanaan observasi besok kita akan bertemu lagi dengan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu pendamping praktek Ibu Azratul Husna yang akan menyampaikan umpan balik, refleksi mungkin juga saran dan pesan terkait pelaksanaan supervisi akademik diskusi yang kita laksanakan dalam 3 tahap ini. Baik Pak Karim, percakapan sudah kita laksanakan. Saya juga ingin mendengar ini Pak Karim, setelah kita melaksanakan percakapan pra-observasi ini, bagaimana perasaan Pak Karim? Dan saya merasa lebih siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi saya nanti akan lebih siap untuk mempersiapkan hajat, perangkat, media, dan juga nanti saya lebih siap untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Juga nanti saya siap untuk menerima umpan balik yang kita berikan bersama. Jadi kira-kira manfaatnya lebih siap dari dengan percakapan ini. Baik Pak Karim, kita akan bertemu di kelas hari Jumat. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Mudah-mudahan semua rancangannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Hari ini semuanya masuk ya? Masuk. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat masuk ke kelas, masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran yang baik. Dan itu harus kita syukuri. Hari ini pagi ini cerah sekali anak ya. Betul. Dan yang masuk hari ini juga tampak cakep, tampak ya yang laki-laki tampak gagah, yang perempuan tampak cantik-cantik. Nah, kita bisa melihat keindahan isi dunia ini, bisa melihat lingkungan sekitar, bisa melihat teman kita, karena kita bisa melihat. Kita bisa melihat karena Allah memberikan kita jadi mata itu adalah alat indera untuk melihat. Ya, biar lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat dulu. Kok sepertinya lemes sekali. Bisa ya? Masa pagi-pagi juga lemes. Tepuk semangat dulu ya, bisa? Tepuk semangat. Itu anak-anak kalau belajar itu harus penuh semangat. Jangan melempem ya. Pagi-pagi juga melempem. Harus semangat. Itu sebagai bentuk syukur kita terhadap pemberian Allah diberi kesehatan, harus semangat untuk belajar. Kembali lagi, tadi kita bisa melihat keindahan dunia, melihat teman-teman kita. Itu karena kita bisa melihat, kita punya mata. Pernah lihat seandainya mata kalian itu ditutup, Tak bisa melihat. apa yang terjadi? Tak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Pernah ya ketika main petak umpet, matanya ditutup sama kain, karena tidak bisa melihat. Apa yang saya kalian lihat hanya
Begitu juga ketika kalian pas listriknya mati, lampunya padam ketika malam hari, mata kalian tetap terbuka, tapi kalian bisa melihat atau tidak? Tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Jadi mata itu bisa melihat karena harus ada cahaya. Lalu mata itu bisa melihat. Jadi antara mata dan cahaya itu ada hubungannya dalam proses melihat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian dari mata dan fungsinya serta cara kerja mata. Yang tujuan pembelajaran hari ini kita adalah nanti dengan disajikan media gambar, video, juga lagu, kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan bagian mata dan fungsinya. Kemudian nanti melalui kegiatan diskusi kelompok dan juga presentasi, kalian nanti akan menjelaskan proses melihat itu cara kerja mata. Jadi kalian anak bisa nanti kita lakukan hari ini. Oke, sekarang saya ingin tahu mana matamu? Ini mataku, ini mataku, Mata. Bisa melihat matanya sendiri? Tidak bisa. Kita bisa melihat mata kita dengan cermin. Atau kalau hari ini tidak ada cermin, kalian bisa melihat mata temannya. Nah, itu gambaran mata kalian seperti itu. Bisa lihat ya. Sekarang apa yang bisa kalian lihat dari mata yang kalian lihat dari teman? Ada apa ini? Ada bulu mata, ada bola mata. Kita boleh beri jangan ya. Nanti jauh nanti kita akan pelajari ya bagian dari mata melihat karena cahaya. Itu materi hari ini. Yang kita pelajari adalah bagian mata dan fungsinya, bagian mata dan fungsinya. Terus bagaimana proses melihat. Tadi kenapa kita bisa melihat? Jadi kita tidak bisa melihat karena gelap. Kenapa? Tidak bisa melihat karena tidak ada bayangan. Ini adalah penampakan mata yang bisa kita lihat dari luar. Ada namanya alis, ada bulu mata, ada mata, ada iris, ada kulit. Ini adalah bagian mata buat melihat dari luar. Nah, sekarang alis di sini fungsinya apa? Melindungi mata dari keringat atau air jatuh ke mata. Terus ada bulu mata, fungsinya apa?
sesuai namanya. Nah, jadi di sini ada tempelan yang berisi nama-nama bagian mata. Nah, nanti kalian tempelkan ke bagian mata yang sesuai. Di sana kalian tempelkan di sini sensor. Nah, sensor nomor 1 sampai nyebutnya itu lensa. Maka kamu ambil lensa, terus kamu taruh di sebelah sini, sesuai kan? Yang kamu tuju. Jadi, seumpama saya pengen naruh retina, kamu cari retina di mana? Terus kamu tempelkan. Di nomornya sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, atau yang sini.
Lensa akan mengarahkan cahaya ke retina sehingga nanti akan membentuk bayangan di retina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan saya Bapak Abdul Karim, guru kelas 5 SDN Soko. Bersama kami pula Ibu Pendamping Prapsek, Ibu Azratul Husna. Kami ucapkan selamat siang. Dan pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Karim setelah kita melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas, yang di situ saya melakukan observasi pembelajaran. Untuk itu kepada Pak Karim, setelah observasi kemarin, saat ini saya ingin bertanya terkait dengan beberapa hal dalam kaitan supervisi akademik berbasis. Pak Karim, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin sesuai dengan rencana yang sudah Pak Karim buat, bagaimana perasaan Pak Karim? Perasaan saya sangat puas karena saya sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Bisa diceritakan kembali Pak terkait dengan kemarin Pak Karim melaksanakan atau merencanakan area pengembangan yang ingin Pak Karim laksanakan dalam pembelajaran. Bisa diceritakan secara singkat bagaimana prinsip atau metode atau barangkali ada cara-cara yang ingin Pak Karim kembangkan dalam pembelajaran kemarin. Dalam kegiatan pembelajaran kemarin, saya menerapkan pembelajaran integrasi. Jadi saya ingin membuatkan bagaimana pembelajaran integrasi terkait dengan konten, terkait dengan proses dan produk. Jadi tiga hal tentang prinsip pembelajaran diferensiasi berusaha kemarin Pak Karim laksanakan. Menurut Pak Karim dalam pelaksanaan kemarin sejauh mana rencana-rencana dan area pengembangan yang telah direncanakan telah dijalankan Pak? Apakah semuanya bisa dijalankan dengan baik atau sebaliknya? Dari yang sudah saya lakukan dan yang sudah saya laksanakan kemarin, saya rasa berjalan sudah berlangsung dengan baik, walaupun masih ada mungkin sedikit yang harus ada sedikit yang harus diperbaiki, artinya hambatan, kekurangan. Bisa diceritakan Pak, kira-kira ada hambatan atau kekurangan apa kemarin dalam proses pembelajaran? Jadi dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin masih ada anak yang terlihat masih belum aktif, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin karena faktor yang masih belum percaya diri atau tidak sesuai dengan moodnya itu. Jadi masih ada yang sedikit klasik. Menurut Pak Karim bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kira-kira itu faktor anaknya ataukah hal yang Pak Karim terapkan itu kurang sesuai? Kira-kira bagaimana hal tersebut kok bisa terjadi? Saya rasa mungkin karena ada sebagian anak yang masih canggung, belum punya keberanian, keberanian diri yang belum tumbuh, sehingga ketika ingin mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan apa yang akan dia lakukan, dia itu masih segan, masih enggan. Setelah itu Pak, setelah Pak Karim mengetahui itu, kira-kira seharusnya yang sebaiknya Pak Karim laksanakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kira-kira apa ini? Kedepannya saya ingin untuk anak-anak yang mungkin rasa kurang percaya diri, saya akan pendekatan secara individu untuk menunjukkan kepercayaan diri anak-anak. Jadi hal tersebut jadi area pengembangan yang akan Pak Karim laksanakan ke depannya bagi. Terus kira-kira kapan Pak hal yang Pak Karim rencanakan barusan itu bisa Pak Karim laksanakan? Bisa dilaksanakan secepatnya. Artinya pembelajaran ke depan langsung dilaksanakan.
Baik, mudah-mudahan apa yang telah Pak Karim rencanakan tadi, pendekatan secara individu kepada anak-anak terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi pada pembelajaran kemarin, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, sehingga pembelajaran sesuai dengan prinsip diferensiasi tadi bisa berjalan dengan baik, rencananya juga berjalan dengan baik, anak-anak pun bisa menerima pembelajaran dengan lebih baik. Terima kasih Pak Karim. Dan untuk selanjutnya, setelah kami melaksanakan proses pasca percakapan, kami persilakan Ibu Hazratul Husna untuk memberikan umpan balik atau hal-hal terkait dengan proses supervisi akademik berbasis coaching yang kami laksanakan mulai dari observasi sampai dengan pada hari ini pasca observasi. Kami persilakan Ibu Hazratul Husna untuk menyampaikan umpan baliknya. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Amin dan Pak Karim, selamat siang juga. Ya, selama saya tadi mengamati percakapan yang sudah dilakukan oleh Pak Amin dan Pak Karim tadi dalam percakapan pasca observasi ini sudah sangat baik. Pak Amin sudah menanyakan apa yang menjadi rencana dulu, ya rencana dulu sebelum observasi, kemudian pada saat observasi apa yang terjadi, apa yang sudah baik menurut Pak Karim dan apa yang perlu diperbaiki. Di situ sudah tampak kriteria dari prinsip coaching, yaitu percakapan dua arah. Nah, di sini akan dijawab juga bisa lebih banyak berbicara dengan Pak Amin yang bisa menggali potensi dari Pak Karim tersebut. Kemudian Pak Amin tadi juga saya lihat mengulang, mendengarkan dengan baik, kemudian mengulang apa yang dikatakan oleh rekan kita. Jadi untuk dijadikan bahan pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga pertanyaan terbuka. Nah, untuk yang prinsip coaching juga yang memaksimalkan potensi. Nah, di sini Pak Amin tadi juga memberikan kesempatan untuk Pak Karim membicarakan tentang tindak lanjutnya, area pengembangan yang akan dicapai, rencana ke depan sudah ditampilkan. Jadi saya melihat ini Pak Amin sudah sesuai dengan konsep Allo-Tirta dalam percakapan coaching ini. Dan yang terpenting tadi sudah ditutup dengan kesimpulan apa yang akan dilakukan oleh rekan sejarah pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Karim semoga sukses, Pak Amin juga semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Ibu Hazratul Husna, dan proses supervisi akademik berbasis coaching sudah kami laksanakan mulai dari proses supervisi sampai dengan pasca supervisi. Mudah-mudahan supervisi akademik berbasis coaching ini bisa memberikan hal yang lebih baik bagi dunia pendidikan kita, terutama bisa membantu mengembangkan kompetensi pendidik-pendidik di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.